Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Terima kasih atas waktunya, menyempatkan waktu untuk sedikit berbincang dengan saya terkait dengan pembelajaran di sekolah, Pak. Iya, Bu ya. Iya, Pak. Baik, Bu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu berhubungan dengan pembelajaran dan cara mengajar kita di kelas, Bu. Iya, baik. Pertanyaan pertama dari saya, Bu. Apa yang menjadi masalah utama Ibu dalam mengajar, Bu? Ketika masuk kelas yang menurut Ibu menjadi masalah utama saat Ibu melakukan pembelajaran apa itu? Iya. Ini suara saya kedengaran kah? Oh iya, siap Bu. Kedengaran Kedengaran ya? Bu. Iya. Iya. Jadi kalau di sana ini di lokasi kerja itu permasalahannya mungkin ini. Yang pertama itu lebih ke siswa ya. Nah, biasanya kalau kita jam pagi, mereka datangnya biasanya jam 8 atau malah ada yang setengah 8 atau ada yang malah sudah mau habis pembelajaran baru datang. Mungkin belum terbiasa atau gimana, tapi ya seperti itulah adanya. Kemudian pada saat proses pembelajaran, ini kan kebetulan saya mengajar IPA. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin perlu dipaparkan lebih dalam. Nah, siswa ini masih kurang penangkapannya karena memang ada beberapa bahasa Indonesia juga yang belum bisa dipahami sama siswa. Jadi itu lagi yang kita jelaskan, mungkin seperti itu. Kalau dari segi itu kan tadi dari siswa. Kalau dari kitanya ini mungkin kekurangan alat peraga atau contoh yang bisa kita paparkan sehingga bisa lebih nyata itu untuk dipaparkan ke siswa. Jadi mungkin kendalanya itu dalam proses penjelasannya. Jadi untuk memahamkan ke siswanya itu ya seperti itu. Ya, Mungkin berarti kendalanya seperti itu. ya bisa diambil semua dari kehadiran siswa, lalu Dengan tingkat pemahaman. ya tingkat pemahamannya sama dengan yang terakhir tadi karena Keterbatasan. keterbatasan dari Ibu ya. Iya. Dengan tiga masalah utama tadi Bu. Salah Iya. satunya kan ada pemahaman siswa yang sulit karena IPA dan harus mengajar di IPS. Tentunya Iya. Iya. harus disampaikan dengan metode yang tepat sehingga siswa bisa lebih paham dan bisa sampai dengan apa yang kita maksudkan gitu Iya. Bu ya. Jadi Iya, Pak. untuk itu metode pembelajaran yang Ibu terapkan selama ini apa Bu untuk menyampaikan itu? Kalau di kelas sih ini lebih ke ajak bermain ya mungkin ya. Jadi kan ya seperti tadi dibilang kan anak IPS terus diajak IPA, terus dengan keadaan pemahaman seperti itu, keadaan lingkungan yang mungkin tidak terbiasa dengan pembelajaran istilah-istilah seperti itu, jadi kita lebih ke ajak bermain dulu. Jadi diajak bercanda, terus diselip-selipkan pembelajaran atau beberapa kata di pembelajaran itu kita selipkan, diajak bercanda, apa ya istilahnya, diguyongkan, apa Ya, istilahnya dijadikan guyonan. betul. Intinya membuat metode pembelajaran yang menyenangkan gitu di kelas begitu Bu ya. Iya, diupayakan, apalagi kan jam-jam siang itu kan siswa ya motivasinya kurang atau gimana. Jadi diajak suasana kelas ditingkatkan dulu, diajak bermain. Jadi memang kita nggak bisa full satu pelajaran itu nggak bisa materi atau nggak bisa ditekan juga siswanya. Jadi kadang kita ada bermain, materinya dibawa jadi guyonan seperti itu. Tadi setelah Ibu menggunakan metode yang menyenangkan lah, mungkin active learning bisa masuk ke JB ya. Oke. Nah, ya bisa. Terus maksudnya apa sih, adakah pertimbangan Ibu kenapa memilih active learning? Padahal kan metode banyak banget tuh. Kenapa yang Ibu gunakan? Ya. Apa saja pertimbangannya gitu? Jadi kenapa kita gunakan ya istilah active learning gitu kan? Nah, kita lihat ini motivasinya siswa ini kan agak susah juga dibangun. Apalagi textbooknya kan buku paketnya kan berdasarkan textbook. Ini gimana nih? Sudah pelajarannya susah, medianya juga kurang mendukung. Gimana nih supaya bisa adalah setidaknya pulang bawa sedikit pengetahuan. Jadi
carilah gimana supaya dapat ilmunya sedikit walaupun sedikit. Nah, kalau memang ada pun apa kayak cooperative learning kan berkelompok mereka. Nah, itu tetap dibimbing juga. Jadi kita sesuaikan juga dengan materinya kira-kira cocoknya apa, dikasih bagaimana supaya bisa timbal baliknya ada gitu. Sama siswa jadi aktif. Ya, tidak semua gurunya jadi aktif gitu. Jadi disesuaikan dengan materi dan keadaan. Nah, kadang juga kalau memang kita dapatnya jam pagi, itu kan IPA biasa kita bawa ke lingkungan di luar kelas atau gimana. Kalau di dalam kelas, ya kalau siang memang kita di dalam kelas, tapi dikreasikan seperti apa gitu. Ya, Eh, memang seperti itu sih kalau di sana. Gitu. Tadi kan Ibu sudah menerapkan itu, sudah menggunakan active learning dengan segala macam caranya Iya. supaya mereka lebih semangat, lebih termotivasi lah gitu Bu ya. Iya. Dari peng apa ya? Dari hasilnya tersebut Bu, dari hasil Ibu menggunakan metode tersebut, yang Ibu lihat bagaimana motivasi siswa tersebut Bu? Apakah dia meningkat motivasinya atau begitu-begitu aja atau seperti Ya, apa Bu? Motivasi setelah Ibu menggunakan metode tersebut? ya paham, Pak. Nah, ini kalau bisa cerita ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau kita ajak mereka itu bermain dulu atau sementara enggak pembelajarannya di bawah guyonan atau bagaimana, itu ada peningkatan keaktifan sama siswa. Jadi kan kalau keaktifannya meningkat itu bisa dibilang motivasinya meningkat. Nah, kalau dibandingkan dengan metode kayak nulis atau kita ceramah di atas terus siswa menulis, itu siswa ya mencatat tapi kita jadi gimana ya, kelas jadi sunyi atau gimana, ya monoton begitu. Tapi kadang juga kita terapkan ceramah kalau memang materinya ndak bisa kita apa-apakan sudah. Kadang juga kita bikin, ya namanya rencana kan LPP tuh sudah dirancang sedemikian rupa, tapi ternyata di lapangan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin itu ada hambatan-hambatannya juga, beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, seperti itu. Kalau Berarti motivasinya bisa dibilang kita ada peningkatan kalau memang sesuai dengan ya rencana kita. oke, Ya. oke. Ini pertanyaan terakhir Bu. Tadi kan jika memang motivasinya bisa dibilang tinggi lah setelah Ibu memanfaatkan metode active learning tersebut. Untuk selanjutnya, apakah Ibu akan tetap menggunakan active learning tersebut terus-terusan atau seperti apa Bu untuk mempertahankan uh, motivasi siswa yang sudah tinggi tersebut? Ya. Nah, ini dia tadi kan kita bilang disesuaikan dengan materinya. Jadi tidak semua materi juga bisa digunakan metode bermain seperti ini. Kadang juga kita tidak semua materi juga bisa digunakan untuk metode ini. Jadi ya kita setiap materi itu kita lihat ya kira-kira materi ini cocoknya diapakan. Misalnya nih kan saya biologi, kadang kita ada pembelajaran di lapangan atau di halaman sekolah atau kita ada pembelajaran bikin praktikum gitu. Nah, praktikumnya ini kita anu lagi kan alat bahannya terbatas nih. Nah, tidak semuanya juga bisa kita praktikumkan. Maka kita adakan model atau seperti apa seperti itu. Jadi untuk mempertahankan motivasinya ini kita pilih-pilih materinya ini cocok untuk apa. Kadang juga, maka kamu tadi saya bilang ada yang bisanya cuma ceramah, jadi itu lagi diapakan, supaya tidak monoton pembelajarannya seperti itu. Tapi kembali lagi dengan dayanya anak-anak ini, daya tangkapnya seperti apa. Jadi walaupun sudah dikreasikan, jangan juga tinggi-tinggi dikreasikan, nanti malah tidak sampai, Oh, seperti itu. oke Bu, baik Bu, terima kasih. Setidaknya saya sudah mendapat gambaran bagaimana teman-teman sejawat saya di mengajar, metode yang digunakan seperti apa dan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa juga jadi masukan buat saya nantinya Bu, kalaupun Amin. di mana sepertinya saya masih agak kurang tuh tentang hal-hal penggunaan metode begitu Bu ya. Tinggal Pak Angga ini mah Ya Bu, kalau begitu
Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya kalau Sukses begitu, Pak, lancar oke Bu. kegiatannya. Terima kasih Bu. Ya Oke kalau Pak. gitu Bu, saya Iri selamat pagi Bu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.